Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan hari ini saya Medi mewakili barayakita.com tengah berada di sebuah acara yaitu rekrutmen calon anggota Polri tahun anggaran 2020 bertempat di Gedung Pengabdian Polres Cimahi. Ya, seperti Anda lihat di sini banyak sekali adik-adik ya yang tengah berjuang untuk menjadi anggota Polri. Baik, di kesempatan hari ini kita akan berbincang sebentar dengan Kabag Sumber Daya Polres Cimahi, Kompol Aprianto. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Bapak Aprianto. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, dengan tugas yang banyak ya Pak ya. Dan tentunya dalam acara rekrutmen calon anggota Polri ini luar biasa tugas yang diemban Pak ya, karena harus memilih ya adik-adik yang terbaik untuk menjadi anggota Polri Pak ya. Iya, betul. Lanjut. Ya, baik Pak Aprianto, kita pengen tahu juga lebih jauh Pak ya mengenai rekrutmen calon anggota Polri tahun anggaran 2020 ini. Mungkin bisa lebih detail disampaikan kepada Baraya seperti apa Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Baraya, kami coba akan memberikan informasi kepada masyarakat atau para mereka yang punya cita-cita untuk menjadi anggota Polri. Di tahun 2020 ini Polri akan menerima personil dari mulai Tamtama, Bintara, Akpol, yang kalau jumlah dari seluruh Indonesia untuk Akpol itu 250. Khusus untuk Polda Jawa Barat mudah-mudahan tidak berubah sesuai dengan tahun lalu, sekitar 600-an. Juga ada Tamtama. Seperti terlihat di sini ada adik-adik yang sedang duduk. Ya. Mereka sudah kita ajarkan bagaimana disiplin, bagaimana menghormati siapa dan dengan siapa. Mereka dengan antusias. Yang pertama kita suruh menggunakan seragam. Ini udah jauh-jauh hari sudah kita sampaikan ya? Itu karena kita awali dengan seperti ini, paling tidak ikut membentuk mental, membentuk disiplin utamanya. Nah, ini yang baru datang. Nah, yang baru datang ini mereka yang hari ini baru datang, ya baru datang. Jadi dia nanti ngantri, setelah dapat antrian, nanti akan kita panggil masuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengecekan administrasi. Oke, ini sudah dimulai sejak kapan Pak dan sampai kapan? Untuk pembukanya sendiri dimulai tanggal 7 Maret hingga nanti tanggal 23 itu dilakukannya penutupan untuk daftar online. Jadi sifatnya ini semua dengan menggunakan IT. Jadi mereka ini ada yang sudah dapat online, juga yang belum. Tapi tetap kami akan terima karena kami juga membuka layanan online ya untuk membantu adik-adik kita yang sudah punya cita-cita, punya semangat ya. Paling tidak dengan seperti itu kita harus menghormati dan menghargai apa yang menjadi usahanya. Sampai hari ini Pak, sudah berapa banyak adik-adik yang mendaftar? Sampai dengan hari kemarin tercatat di kami di loket 1 namanya di Animo itu sudah 1.350. 1.350. Kalau kurun waktunya dari tanggal 7 sampai dengan hari ini itu lebih kurang 12 hari. 13 hari. Itu baru wilayah sini saja Pak ya? Wilayahnya mencakup Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Lumayan banyak ya Pak? Cukup banyak. Semangat ya adik-adik ya. Mereka antusias. Sampai jam berapapun antusias. Iya. Kami tidak pernah mengenal dan batas waktu. Kami layani sampai dengan tuntas mereka. Kami layani sampai dengan tuntas mereka. Kita tidak pernah bilang sampai jam 16 atau sampai jam 17 enggak. Karena tidak menentu juga Pak ya, waktunya ya. Ada yang dari jauh itu dari Gunung Halu, lalu dari Cililin, Sindangkerta itu mereka datang. Mereka datang. Luar biasa. Alhamdulillah. Pak ya, alhamdulillah. Baik Baraya dan Pak, kita pengen tahu juga boleh, kegiatan di dalam Pak. Mungkin bisa diceritakan boleh saja. Boleh. Seperti yang dilihat. Jadi mereka sebelum di sini itu di sana posisinya. Di luar dahulu. Di luar. Nanti setelah antriannya bisa untuk berikutnya dengan catatan dia sudah dapat nomor antrian. Nah ini caranya seperti ini. Oke. Nah, nanti mereka kita masukkan. Ini loket pertama Pak? Ini loket 1. Loket 1. Loket 1. Loket 1.
Iya. Jadi loket 1 ini ada beberapa petugas kami. Iya. Entry data langsung kami dengan menggunakan IT. Iya. Di kandung maksud kami punya database nanti. Iya. Untuk evaluasi dari tahun ke tahun itu seperti apa, lalu yang diterima berapa, yang animonya berapa. Iya. Kami lebih punya database yang betul-betul valid. Konteksnya untuk harus seperti apa kami, misalnya harus sosialisasinya lebih gencar, misalnya pengajaknya lebih maksimal misalnya. Lagi ya, Pak, ya. Nah, di loket 1 ini semua akan diperiksa dari mulai tadi taruna-taruni untuk akpol. Iya. Bintaranya ada beberapa, bintaranya ada bintara tugas umum, Iya. bintara Bakomsus namanya, itu IT, Iya. lalu bintara penerbangan, lalu bintara musik, Wah, ada juga, bintara ya? agama, banyak bintara agama, lalu yang satu lagi bintara kesehatan ya. Oh, pramugari termasuk perawat. Termasuk ya, Pak? Ada juga Bang. ya. Nah, yang diperiksa pertama mereka yang daftar online. Daftar online dahulu, Pak, ya. Daftar online dan KTP pribadi dan KTP orang tua atau wali. Iya. Tetapi ketika yang bersangkutan belum punya daftar online, tetap kami terima. Bisa juga, Karena Pak, ya? kami kan membuka layanan bantuan online di sana. Iya. Tapi tetap online hanya dibantu di sini, Pak, ya. Ya, oke. Nah. Ini biasanya, Pak, yang gagal di sini atau maksudnya bukan gagal, ada kekurangan-kekurangan biasanya apa saja nih, Pak? Kalau di sini hal-hal yang prinsip itu paling misalnya ketika dia tidak bisa menunjukkan KTP Oh, iya. atau KTP orang tua, itu mereka kita terima, Iya. tapi besok Harus kembali lagi, Pak, kembali ya, lagi untuk melengkapi menunjukkan, ya, Pak, ya? menunjukkan. Iya. Jadi tetap kita hargai Iya. apa yang menjadi usahanya. Nah, Baik. setelah mereka terverifikasi di sini untuk sementara, baik database maupun manual, Iya. dinyatakan lengkap, lanjut mereka lanjut, ya. ke loket 2. Ini loket 2. Nah, ini loket 2. Ini apa saja nih, Pak, yang ada di loket Ini ada beberapa tugas kami. Ini petugas dari kesehatan, lalu dibantu dengan sekretaris yang tugasnya adalah mengukur tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan. Nah, itu tadi yang disampaikan. Misalnya untuk bintara 165 pria, 163 polwannya. Polwannya ya. Oke, Ya. untuk akpolnya juga sama 165 dan 163. Kalau berat badan, Pak, Kalau berat badan kami tidak menganulir. tidak terlalu ini, Pak, ya. Tidak menganulir, hanya kami tinggi badan saja. Yang paling utama, Pak, Yang ya. paling utama, Kalau berat badan karena- bisa ini, Pak, ya. Ya, mengikuti fleksibel nanti. Misalnya setelah ini dia latihan olahraga untuk turun. Nah, lalu terlihat di sini ada petugas yang sedang mengukur. Iya. Kami menggunakan salah satu alat ukur. Ini alat ukurnya Ini alat ukurnya standar. Artinya yang digunakan di setiap penyelenggaraan penerimaan anggota Polri. iya. Di Jawa Barat seluruhnya seperti ini. Sebelum alat ukur ini digunakan, itu dilakukan tera. Tera itu apa? Oke, tera itu semacam kalibrasi. Oke. Setiap tahunnya itu akan kami kalibrasi dikandung maksud agar hasilnya itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akurat ya, Pak, ya? Akurasinya betul-betul kita tidak boleh merugikan calon. Betul. Tidak boleh merugikan calon. Oke. Tulisnya ada. Nanti setelah dikalibrasi dikeluarkanlah sertifikat bahwa alat ini layak untuk digunakan pengukuran tinggi badan. Dengan catatan langsung dikasih stiker Iya. bahwa ini sudah dikalibrasi. Kalibrasi ya. Oke. Alat ini juga tidak hanya sekedar alat, ini dengan menggunakan sensor. Iya, oh ada sensornya juga. Ada sensornya. Oke. Maksudnya kalau boleh kita praktekkan, Pak Yusuf. Kita praktekkan. Bisa dipegang, Pak Yusuf. Coba di sini deh. Oke. Iya. Coba sekarang, oke. Jadi biru. Jinjit. Jinjit. Oke. Ketika jinjit, ini akan langsung merah. Oh, jadi ada Ya, ada oke, sensor. sensor. Itu Oke. tidak tepat gitu ya. Itu tidak tepat. Jadi dalam pengukuran betul-betul calon peserta menelapak dengan tanda kuning itu dikandung maksud agar ketika dia akan diukur Iya. apakah posisi sudah benar atau belum,
pasti akan terlihat Pak ya. terlihat. Oke. Jadi nggak bisa curang ya? Ya jangan. Nggak bisa Kita curang tidak sama mengajarkan itu karena ini buat mereka. Betul. Kalau boleh saya bilang, ketika kita memberikan kontribusi kepada organisasi ini yang jelek-jelek, maka 40 tahun kemudian kita tetap memberikan kejelekan itu di Pak ya. Hari. Nah itu makanya kita betul-betul pilih yang terbaik ya Pak. Terbaik. Gitu. Siap. Oke, selesai mereka dari sini, kembali dulu ke loket 1. Oke, kalau loket 1 kembali Pak ya. Loket 1 untuk menerima formulir. Menerima formulir. Nah, formulirnya itu semacam ini. Iya. Formulir semacam ini. Ya, dengan catatan di setiap kegiatannya, untuk ini menjadi valid bahwa itu sudah diperiksa atau tidak. Iya. Ini ada paraf. Ada paraf nih Pak ya. Bahwa dia sudah terperiksa, sudah dari diperiksa. petugas, iya. Betul, dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Ketika satu saat misalnya si calon tidak terima, orang tuanya tidak terima, kita akan tunjukkan ini. Nah, setelah dikasih berkas ini, Iya. formulir ini, dia isi. Diisi lagi. Isi, setelah dia ngisi sesuai dengan petunjuknya, pasang foto dan selanjutnya baru mereka ke loket 3. Oh, loket 3. Oke. Kita langsung ke loket 3. Loket 3. Loket 3 di sini Pak ya posisinya. Oke, loket 3 di sini. Kenapa sekarang loket 3 tidak ada? Dia sudah bergeser ke loket 4 dan ke loket 5. Ini yang kemarin sudah hadir. Yang sudah kemarin Pak. Ya, ini yang sudah hadir. Ada yang ini. Ya, nah nanti setelah itu baru ini nih gilirannya, loket 3. Jadi kita berlakukan seperti roda berjalan, rotasinya seperti itu. Iya. Nah, di sini ada beberapa petugas. Beliau dari eksternal, ya, beliau dari Disduk Capil. Kenapa kami menghadirkan petugas eksternal? Kami bukan ahlinya, kami bukan kompetensinya untuk menyatakan bahwa oh kakaknya ini salah, oh KTP-nya tidak benar. Karena yang punya keahlian itu adalah dari Disduk Capil. Jadi kami betul-betul akuntabel. Itu kita buktikan dengan petugas-petugasnya, tidak hanya kita. Jadi sinergis ya Pak ya dengan dinas yang lain ya. Nah, sebelum beliau-beliau ini hadir di sini, kita MOU dulu. Oh, ada MOU sekarang? Ada MOU. Kita MOU. Iya. Setelah MOU dinyatakan oke, baru kita laksanakan. Jadi yang diperiksa di sini itu semua yang asli. Dari mulai KTP asli, ijazah asli, semuanya asli di sini. Semuanya yang asli di sini ya. Betul. Nah, lalu juga didampingi oleh petugas kami dari kepolisian. Beliau lah yang menghitung nilai, karena kan ada persyaratan bahwa untuk misalnya akpol yang tahun 2020 lulusnya misalnya, dia nilai rata-ratanya harus 6,5. Lalu yang sudah lulus dari 2018 dan 19 dia nilainya 60. Itu ada rumusan hitungannya. Ada perbedaan ya Pak ya? Ada, tiap ada, tahunnya ada. ya. Jadi ada rumusan hitungannya. Oke, rumusan hitungan. Nah, ini untuk umur juga sama. Oh, Jadi ada rumusannya. bisa dilihat oleh sahabat Nah, ini untuk umur. Nah, jadi umur itu dihitung ketika yang bersangkutan masuk ke lembaga pendidikan. Contoh untuk akademi kepolisian, dia buka dik itu Agustus, tanggal 5 Agustus. Ya, tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus. Maka pertanyaannya, siapa-siapakah yang boleh? Oh ya, Ini usia yang barusan dicek. betul. Oke. Yang dicek ya. Oke. Oh, jadi ketahuannya sampai kan Ya. harusnya pun ya. Nggak bisa. Betul. Bisa nggak tidak akan Betul. reset ya Bu ya. Ya, jadi disitulah yang kami coba buktikan bahwa kami akuntabel, dapat bertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi pelayanan kami kepada semua, yang tentunya endingnya humanis. Bahwa kami tidak pernah membedakan siapapun itu dengan sistem. Iya Pak, jadi semuanya merasa Semuanya, terlayani betul. dengan baik ya Pak ya. Iya. Nah, setelah ini selesai, karena kami ada 2 wilayah pemerintahan sipil, Kota Cimahi dan KBB, maka kami juga menghadirkan dari provinsi. Ada dari provinsi. Nah, itu untuk KBB dan Kota Cimahi. Sama, ini sedang melakukan pemeriksaan. Iya. Nah, ini lagi sedang melakukan pemeriksaan ijazah. Kenapa kami menghadirkan beliau? Beliau orang yang punya kompetensi Betul. dari Disdik. Iya.
ya. Bisa melihat ya Pak ya. Betul. Ya. Ini bener nggak nih? Gitu. Karena yang tahu tentang apakah ini palsu atau tidak, itu beliau yang punya kompetensi, ahlinya ya, dari bidangnya. dan bidangnya, gitu. Di sini juga karena yang kami terima dari kompetensi dasarnya sekolahnya dari agama seperti MA, kami juga menghadirkan dari Kemenang. Jadi lengkap, pokoknya lengkap. Saya jadi penasaran nih Pak, seandainya ini ijazah SD-nya tidak ada misalkan karena banjir, Ya, itu betul. bagaimana? Oh, tetap kita layani dengan catatan nanti dari petugas kami yang ada di sini yang dari eksternal memberikan catatan yang bersangkutan dan orang tuanya kembali ke sekolah, ya nanti dibantu bahwa ini untuk pendaftaran ini yang dikeluarkan dari sekolah atau dari distrik adalah ini. Jadi memerlukan sertifikat atau ijazah itu bisa dibantu lagi Pak Betul, ya? betul. Jadi tidak ada yang tidak bisa dalam rangka pelayanan yang sifatnya lebih ke humanis. Ya, baik. Jadi habis loket 3 lalu loket 4. Nah ini yang semuanya yang asli nih. Yang asli semua diperiksa. Termasuk sedang menghitung nilai itu. Oh, dihitung gimana Pak maksudnya Pak? Nah itu menghitung nilai rata-rata. Iya. Jadi nilai rata-rata itu dari hasil nilai jumlah dua yang UN ditambah nilai sekolah ya, rapot digabungkan bagi dua. Bagi rata-ratanya jadi rata-rata. Ya, oke. Jadi itu nanti yang menjadikan syarat yang saya bilang Pak, tadi. Yang batas minimal Pak ya. Betul. Kalau kira-kira dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan, berarti dia terhenti di sini. Terhenti di sini Pak ya. Terhenti di sini. Dari administrasi dulu. Iya, dari administrasi. Jadi betul-betul yang kita jaring ini yang secara validitas baik keadaan personalnya, baik keadaan administrasinya, pendukungnya. Selesai dia loket 4. Loket 4 ya Pak ya. Oke, dia nanti dapat formulir yang untuk harus ngapain sih. Nah ini teman-teman yang sedang jelasin untuk ngisi formulirnya nih, biar nggak bolak-balik nih harus kemana, harus ngapain. Tugas kami sedang tulisannya huruf balok semuanya. Jadi sedang menjelaskan apa yang menjadi keharusan. Misalnya contoh penulisan itu semuanya huruf kapital. Kapital, tulisan tangan kapital. Lalu sebelum ditulis, difotokopi, ditempel dulu materai. Materai 6.000 Pak ya? Ya. Nah, jadi baru difotokopi, baru ditulis. Jadi memang banyak banyak beberapa persyaratan yang mengharuskan mereka untuk betul-betul teliti. Ini udah diajarkan Pak ya sedari gini. Dari awal kita ajarkan semacam itu. Ada tugas-tugas polisi juga nantinya. Ya. Jadi kalau kita boleh aplikasikan ketika nanti dia menjadi seorang anggota Polri, dengan diawali pertama tadi di sana sudah minimal terbentuk mindset maupun mentalnya, lalu dengan kompetensinya dia harus teliti. Apakah nanti dia di sabara, di reserse, atau di apapun, dia lebih teliti dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang jadi memang sudah dari awal sudah dididik untuk dibiasakan ya. Seperti kelihatan kan ini kan seragamnya hitam putih. Dirapi semua Pak ya? Ya, memang kita betul-betul perlakukan itu agar betul-betul prinsip betah itu kita terapkan di sini. Oh iya, Baraya ternyata ada satu slogan ya dari rekrutmen calon anggota Polri tahun 2020 ini yaitu dengan betah. Betah ini bisa disampaikan Pak apa saja? Oh boleh. Oke, betah itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Oke, betah, bersih. Kami hingga hari ini tidak pernah bilang bahwa si A, si B, atau si C dan sebagainya, KKN dan sebagainya dengan menggunakan uang atau tidak. Boleh ditanyakan nanti di cross check secara random untuk mereka yang hadir di sini, apakah dia dipungut biaya atau tidak. Itu bersih. Yang kedua, boleh ditanyakan ketika yang hadir di sana pada saat pengukuran dan tidak memenuhi syarat, sekalipun apakah itu saudara, keluarga, anggota Polri, TNI, ketika dia tidak memenuhi syarat itu, maka selesai.
tetap gugur ya Pak. Gugur. Walaupun ada Gugur. ada saudara di Betul. Jadi kita bebas betul dari KKN, nepotisme, ya kan, dan hal-hal lain, apalagi masalah uang. Itu yang pertama. Lalu transparan. Kami memberikan informasi sejelas-jelasnya dari mulai awal mereka duduk di luar sana hingga pada saatnya nanti melakukan seleksi. Caranya lagi yang ininya Saya sambil contoh. Yang pertama, mereka tes psikologi. Ketika mereka melaksanakan tes psikologi, kami berikan informasi awal, tapi bukan tentir ya, bahwa tes psikologi itu banyak modelnya. Tapi paling tidak ketika kita memberikan warning ke calon, kalian akan tes itu selama 4 jam. Artinya ketika kita akan menghadapi sesuatu yang sampai 4 jam, minimal punya persiapan. Apakah sarapan atau dan sebagainya. Lalu adik-adik nanti yang dites itu adalah IQ, kepribadian, dan pengetahuan. Artinya dari hal-hal semacam itu dia sudah mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya apa? Yang disiapkan adalah mental. Mental itu utama, karena mudah-mudahan dengan menghadapi seperti itu dia sudah siap. Secara mental, physically, psikologis dia sudah siap. Itu dibutuhkan Pak ya untuk menjadi seorang Polri. Betul. Nah itu dari awal itu. Lalu akuntabel. Kami berani mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Ya, apa yang kami lakukan di sini adalah sesuai dengan aturan dan prosedur. Jadi semuanya dengan aturan, semua dengan prosedur. Faktanya, ketika tadi lihat di tempat pengukuran, sebelum itu dijadikan alat ukur sebagai parameternya, kita kalibrasi dulu, kita tera dulu, lalu dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat, lalu ditempel stiker. Nah itu yang betul-betul kita pedoman. Lalu hanya adalah humanis. Seperti dilihat bagaimana kami melayani dari mulai awal hingga nanti mereka dapat nomor peserta di sana, untuk semaksimal mungkin apa yang dia lakukan dan apa yang dia hadir pada hari ini itu kita hormati dan kita hargai. Ya kan? Contohnya mereka yang sudah datang dari kemarin. Artinya mereka lah orang-orang yang mendapatkan kesempatan terdahulu yang untuk masuk ke gedung ini. Lebih dihargai dulu Pak ya. Itu yang pertama Pak ya. Ya, karena kemarin dia sudah sampai di loket 4, sekarang loket 4 yang hari ini dia sudah mulai. Lalu loket 5 juga sudah mulai. Nah itu hal-hal itulah yang kita terapkan agar paling tidak ketika nanti yang bersangkutan menjadi anggota Polri, dia tahu bahwa dia adalah pelayan masyarakat. Itu bukan dilayani tapi melayani. Iya. Itu yang menjadi poin utama Pak ya. Gitu. Baik, yang tekan sebelah sini ini terakhir ya Pak ya? Belum. Oh belum ya? Ini juga setelah mereka tadi ngisi formulir, fotokopi, legalisir dan sebagainya, mereka sudah mulai nyusun berkas nih. Oh, nyusun berkas lagi. Ya, susun berkas. Dari mulai susun berkas pun sudah mulai dengan urutannya. Banyak ya Pak ya? Ya banyak, sampai Jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun ya Pak ya? Ya itu. Nah, contohnya seperti ini ijazah. Iya. Ijazah ini harus dilegalisir. Yang sudah dilegalisir. Oke, jadi dia harus dilegalisir. Gitu. Misalnya legalisir harus rangkap 5. Ya. Lanjut. Misalnya nama mana yang digunakan namanya? Misalnya yang digunakan akte misalnya. Ketika digunakan akte, maka yang jadi patokan adalah akte. Harus sama Pak ya? Betul. Nah, ketika ini misalnya ceritanya Rijal. Oke. Oh, itu ada Y, ini ada I Pak ya? Ya. Karena begini, ketika dia jadi anggota Polri, ketika ada nama yang sama, maka dia tergolongkan. Tetapi ketika dia salah menulis huruf, dia tergolongkan di situ, tapi tidak diakui di situ. Jadi artinya rugi juga Pak ya? Rugi yang bersangkutan. Makanya dari awal betul kita siapkan. Karena sering terjadi misalnya nama Pak Ridwan tidak hanya di Cimahi saja. Nama Pak Ridwan itu ada di Irian sana nih.
nanti digolongkan. Database-nya seperti itu digolongkan. Nanti yang membedakan adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Itu nanti terkelompokkan lagi. Yang tanggalnya sama, yang bulannya sama, tahunnya sama, itu terkelompokkan lagi. Itu jadi untuk database dari awal saja Harus rapi semua. sudah betul-betul Ya. rigid, sudah betul-betul tersusun dengan rapi. Nah, ketika dia sudah selesai dengan pemeriksaan ini, ketika ada yang kurang dia harus kembali lagi. Ketika besok dia kembali, Iya. dialah orang pertama yang duluan masuk. Di sini ya Pak ya. Humanisnya itu. Humanismenya. Oke. Siap. Oke, kita nyatakan selesai misalnya dari loket 5. Ini mereka menyiapkan sekarang 3 atau 5 berkas? 5 berkas ya. 5 berkas. Terus ada 5 5 rangkap. Oke. Nah, untuk membedakan juga ada dengan warna. Nah, ini dia berarti untuk PTU ya. PTU itu polisi tugas umum. Ya, warnanya hijau seperti ini. Nah, untuk yang akpol warnanya merah. Jadi ada pembedaannya. Ada perbedaannya Pak Ya. ya. Baik. Jadi, hanya sampai berkas, Iya. sampai berkas aja gitu. Sampai berkas. Setelah dia selesai di situ, ini juga sama, hanya beda bagiannya saja itu PTU. Iya. Kalau Pak Wawan ini dia meriksa yang tamtama ya, atau PTU juga ya, karena animonya banyak. Ya, jadi itu harus ini, tugasnya juga betul, banyak, ya. tugasnya harus banyak. Baik. Selesai dia sini terregistrasi dan dia sudah dinyatakan lengkap, baru dia Verifikasi lagi Pak ya. Diverifikasi lagi. Oke. verifikasi. Nah, di sini. Aha. Ini loket berapa Pak? Ini loket enggak 6. Beda, 6 ya. 6 ini loket tadi 5, sekarang 6. Nah, ini dia diverifikasi di sini. Verifikasi masuk database. Iya. Setelah dinyatakan yes, oke, baru diterbitkan nomor peserta. Barulah nomor pesertanya. Nomor peserta. Baru nomor pesertanya. Baru nomor. Baru nomor pesertanya. Baru nomor peserta. Perjalanannya panjang ya Pak ya? Kenapa panjang? Kami tidak ingin mereka yang kami layani di sini menjadi salah di kemudian hari. Harus yang terbaik ya Pak ya? Yang terbaik dari segi apapun harus yang terbaik. Betul. Baik dari fisik, pengetahuan sampai dengan administrasi harus yang terbaik. Setuju. Itu. Jadi nggak boleh kita menyiapkan sesuatu Jangan yang sampai ada yang enggak. miss Pak ya, Ya, sampai enggak. yang tidak sesuai. Ya, karena di kemudian hari akan merugikan. Pertanyaannya di mana humanisnya? Iya itu tadi Pak ya, sesuai dengan slogan tadi betul Ya, Pak ya. betul. Oke. Setelah dia dapat selesai, lalu di sini pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas. Ya, Jadi di sini. pengumpulan yang sudah Yang tadi yang 5, tadi, Pak, ya yang 5 berkas di sini. Dengan catatan berkasnya juga akan dibedakan. Ada yang PTU, Ya. ada yang akpol, ada yang tamtama. Tadi pemberian nomornya seperti apa sih? Sudah ada belum? Pengen lihat aja. Coba, boleh. Penasaran ini. Boleh. Oke. Oke, bisa dari sini. Bisa dari Oke. sini. Oke. Ya. Nah, nanti setelah dia selesai, Langsung di print ya Pak ya? ya langsung di print. Nah, di sini di belakangnya itu kita sudah untuk bilang transparan. Ya. Di belakangnya sudah kita berikan item pada saat seleksi uji Yang akan diujikan. Ya. Di sini seperti tahapannya tes ujinya adalah kesehatan tahap 1. Kesehatan tahap 1. Tahap 1 itu physically, Ya. fisik dari mulai mata, telinga, hati, Semua ya. hati, Iya. tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Semuanya harus ini dalam kondisi normal Oke. gitu ya. Ya. Setelah itu jasmani, lalu psikologi, akademik, kesehatan. Tiap tahapan begitu dia selesai kesehatan pertama dinyatakan MS dan TMS. Apa itu Pak? MS itu masuk, MS masuk, TMS tidak masuk. Oke. Ah, itu. Iya. Begitu dia MS, dia lanjut ke tahap jasmani. Jasmani itu ngapain Pak? Apakah di Nah, jasmani itu ada 2 model A dan B. Yang A-nya itu adalah lari 12 menit. lari 12 menit. Lari 12 menit. Takaran untuk mereka itu karena memang standar mereka ada di usia yang sedang ideal, Iya, produktif Pak ya. produktif, maka dia di golongan 1. Ketika dia golongan 1, dia minimal harus 6 6 keliling. keliling 12 menit. Lumayan 6 keliling ya. Kalau dia berlatih bisa lebih. Kalau yang udah biasa Pak ya. Yang sudah biasa bisa lebih. Ada yang sampai 7 lebih,
atau bahkan ring 8. Itu dihitung waktu juga tidak, Pak? Dihitung. Arti dihitung di sini dia menggunakan batas waktu. Iya. Batas waktu 12 menit selesai. Gitu, misalnya dia baru 5.300, dia berhenti di situ. Berarti hasilnya 5.300. Hasil terakhirnya itu, Pak ya? Ya. Oke. Nah, nanti setelah itu dapat nilainya. Nilai? Oke. Itu yang jasmani yang model A. Lalu pertanyaan yang model B-nya seperti apa? Iya. Pernah dengar istilah pull up atau push ini apa sih istilahnya? Ring stop. Iya, yang itu Pak ya. Ring naik stop, push up, Iya. sit up, Sit up, iya. oke, sama shuttle run. Ya, yang Shuttle run yang ke-8. Iya. Nanti nilainya dikumulatif dibagi 2. bagi 2. Itulah nilai rata-rata. Nanti ditampilkan di sini. AB ya? Iya. Oke, baik. Nah, pada saat dia akan nulis, itu nanti dikumpulkan seperti ini. Nilainya Dipampangkan Pak ya, Iya. nanti ya. itu yang kami bilang transparan dan akuntabel. Kami mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan. Iya. Jadi tidak ada sama Nggak sekali. nggak ada. Siapa yang merubah? Curangan KKN tidak ada di sini. Karena mereka bisa menghitung. Iya, betul. Nah, oke. Ini salah satu contoh nomor yang sudah kita keluarkan dan terverifikasi. Boleh lihat Pak ya? Boleh. Oke. Nah, ini yang nomor peserta. yang- Saya mau ikutan. boleh. Oke. Berarti ini untuk PTU. Oh, ini untuk yang Ini yang untuk akpol. Akpol. Ya, ini untuk akpol. Yang Ini- membedakan ini adalah warna Akpol. Iya, yang warnanya merah. merah. Oke. Kalau yang hijau ini namanya PTU. PTU ya. Polisi Tugas Umum. Polisi tugas umum ini Oke. Akpol. Iya. Polisi Tugas Umum. Ya, siap. Oke. Selesai dia di sini. Belum selesai. Belum selesai Pak ya? Belum selesai. Ada lagi? Oke. Masih ada lagi. Siap. Lagi nih Pak, apa lagi? Oke. Setelah ini agar keikutsertaannya tidak menggunakan joki. Oh, ada kan cuma ke perguruan tinggi negeri Oh saja enggak, Pak ya? ada. Kita coba membuat satu protek yang betul-betul tidak mencurangi siapapun. Itu Pak, sampai ada ketentuan kayak gitu apakah memang pernah ada kasus atau gimana sih Pak? Ya, saya harus bilang pernah, tapi itu tidak boleh terulang. Iya. Makanya kita protek betul bahwa apa yang kita hasilkan, yang kita harapkan Iya. betul-betul orang-orang yang punya kualitas. Memang terbaik ya Pak ya? Ya, bukan kuantitas tapi kualitas yang kita harapkan. Oke. Setelah dia dapat ini, baru nanti di akhir sana Oke, dulu Pringer. tadi. Pringer. Oh, ada Pringer segala ya? ada pringer. Jadi pada saat dia akan tes misalnya, Hah? apakah tes kesehatan, jasmani, psikologi, akademik, tahap 2, itu dia harus pringer. Semuanya ya, jadi sama semuanya terlihat ya Pak ya? Iya, Asli ya, orangnya ketika itu dia ya? tidak muncul, jadi pertanyaan something. Nah, itu jangan ya Pak ya? Jangan. Jangan-jangan kan? Joki tadi ya Pak ya? Oke, itu joki siap, tadi. Siap. Jadi ada Pringer ya Pak ya? Ya, di sana ada pringer, kita bisa ke sana. Oke. Oke. Kayak Pringer juga. Sebelum mereka ke sana, Iya. nanti mereka diminta nomor kontak person. Di kandung maksud, mereka akan dibuat grup agar ketika ada perubahan, ada informasi, Informasi dan terkini ya. terkini, dia langsung kita bisa share ke grup. Oh, ini seperti ini. Nah, ini Bisa seperti dilihat. Ini grupnya Caba PTU 2020 POK 1 ya. Masing-masing ada. POK 1 itu apa Pak? Kelompok 1. Satu ya. Ya. Oke. Nah. Baik. Jadi kan di masing-masing kelompok itu ada 250. 250 orang ya. 250 orang. Satu kelompok 250. Satu kelompok, ya. Oke. Dan itu masing-masing. Untuk Masing-masing. PTU sendiri, Akpol sendiri, dia sendiri. Siap. Jadi semua segala informasi Ya, nanti akan langsung Pak informasi cepat ya Pak ya. update di situ. Iya ya. Ini ya Pak ya udah Ya. kekinian ya Pak ya. Ya. Oke deh. Memanfaatkan teknologi. Iya betul Ya Pak kalau boleh agak bicara jauh, ya di era revolusi industri kami memang diwajibkan menyesuaikan Dan memudahkan juga sebetulnya. dan juga memudahkan dalam rangka reformasi industri 4.0, Iya. 4.0, ya kita harus menyesuaikan. Iya. Karena siapa yang menguasai iptek, dia menguasai dunia. Kepolisian pun tidak mau kalah ya Pak Oh, ya. harus. harus ya Pak ya. Oke, nanti kita terakhir Oke, di sini. kita lihat Pringernya. Sama nggak dengan di tempat kerja saya Pak ya? Boleh. Ini bantuan online. Oke, Tadi yang ya, tadi Pak, di yang belum Animo, bisa. yang Sempat ya, Pak ya? belum sempat. Belum sempat daftar. Kita buka layanan untuk online. Bisa dibantu di sini oleh Dibantu di sini. Ada petugas khususnya. Yang contohnya, Adik sudah online belum?
Lagi Pak. Sedang online. Sedang. Nah, dia sedang online. Nah, oke. tapi dia sudah ke Animo belum tadi? Udah Pak. Sudah. Sudah sempat ya. Jadi ke sana. Jadi biarpun dia belum punya Animo, padahal untuk di Animo itu yang dikeluarkan adalah KTP yang bersangkutan, KTP orang tua dan daftar online. Online-nya tadi ya. Ya, tapi karena tadi itu humanisnya, Humanisme kita dibantu di sini. bantu di sini. Sangat membantu sekali Pak, Oh. memudahkan Pak ya. Harus mudah buat mereka. Ini daftar online. Oke, ini daftar online. Webnya penerimaan anggota Polri. Webnya, ya. Webnya ya Pak ya. Webnya penerimaan anggota Polri. Di situ nanti masuk. Nah, contohnya nanti kalau sudah selesai seperti ini, Iya. buka lagi grup yang tadi grup. Nah, ini yang sudah Yang sudah jadi. Sudah jadi seperti ini ya. ini yang sudah jadinya seperti ini. Nah, dia berarti ketika dia sudah online di sini, ini nomor registrasi online, dia nanti wilayah Jawa Barat, tapi sudah terdata di Mabes Polri. Sudah terdaftar ya Pak ya. Sudah langsung terdaftar. Otomatis. Pertanyaannya, ketika peserta dari Jawa Barat, Polda Jawa Barat, misalnya 1000, Iya. oke, yang terdaftar 1000, maka soal yang dikirimkan 1000. Sama Pak ya. Tepat sesuai dengan jumlahnya. Iya. Jadi kalau di sini ada lebih 2-3, berarti yang 2-3-nya gimana siapa nih? Kutip ya Pak ya. Oh, tidak sesuai. Makanya kita betul-betul Semuanya sesuai Pak Protek. ya. Protek banget ya. protek. Ya. Jadi tidak ada tingkat kebocoran sedikit pun Pak diusahakan Pak ya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada kebocoran dalam segi apapun. Betul. Ya, mau administrasi, mau fisiklinya, ya, mau orang-orangnya dan sebagainya. Nah, ini baru di sini loket, operator, foto dan printer. Jadi foto Pak ya. Betul. Printer, Jadi ketika dia akan melaksanakan kegiatan uji, dia namanya ada pertama dikasih codering, Kudering. ya codering itu. Yang kedua dia barcode. Barcode juga ya Pak ya. Barcode-nya dengan menempelkan ini, dia Oh, muncul. Dia muncul langsung. Ya, akan terlihat Ya. datanya langsung. Sebelum ini dia dipoto. Jadi dulu fotonya ya. masuk, proses, oke, baru printer. Langsung printer. Langsung di scan ini. Scan ya Pak ya. Dan nanti Begitu dia setiap masuk, itu Pak ya, ya. ujian tadi Pak ya, Ya, tahapan nanti ujian. tiap tahapan itu ada. Tiap tahapan. Jadi misalnya mau psikologi, mau jasmani psikologi, lanjut mau akademik Ya. dan selanjutnya. Harus printer Pak ya. Aja pinjam. Tor dulu Pak ya. Ya, itu makanya yang kami bilang tadi, kita betul-betul protek, kita betul-betul bentengi celah mana yang untuk menjadi mereka tidak sportif. Betul, betul. Gitu. Baik, jadi semuanya betul-betul Ya. rapi ya Pak ya, diusahakan dengan sedemikian rupa sampai sempurna Pak ya. Kalau sempurna nggak ada, masih ada kekurangan. Tapi untuk mencapai sempurna itu paling tidak kita berusaha seperti ini. Ada kendala-kendala nggak Pak selama ini jadi alami? Secara prinsip tidak ada, secara prinsip. Tetapi hal-hal kecil tetap saja ada. Iya. Artinya tingkat kelelahan itu kan dari masing-masing individu kan berbeda, konteksnya imun tubuhnya. Betul, betul. Kaitan dengan konsentrasi misalnya. Iya Pak. Seharusnya dia nulisnya A, Iya. karena sudah dari pagi Pak ya. lelah, bisa aja Bisa jadi aja C. berubah. Mungkin hal-hal seperti itu aja Pak ya. Hal semacam itu, tapi konteksnya tidak atau bukan hal yang prinsip, Banyak hal yang vital ya Pak ya. bukan hal ini. Ya wajar manusiawi. Iya. Mereka kerja dari jam 8 Iya. hingga tak terbatas waktu. Betul, tidak terbatas tadi Pak ya, karena kalau jam kerja sampai jam 4 Ya Pak kalau ya. maksimal kerja, ya kita istirahatnya isoma, nanti jam 12 sampai jam 1 kita Iya. buka kembali. Iya. Artinya kalau jam 8, 9, 10, 11, 12, lebih kurang 4 jam. Itu sudah angka yang maksimal dan hebat Iya. dari masing-masing individu. Karena tidak berhenti Pak ya, Betul, terus tidak menerus. berhenti. Pak, saya jadi penasaran, dari sekian banyak pendaftar nih Pak, ada nggak sih yang menawarkan untuk ngasih uang agar lolos? Itu masih ada nggak sih Pak kayak Hal-hal semacam ini yang coba kita berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, bahwa dengan prinsip kami tadi betah itu untuk kami buktikan, bisa dicek betul ke sini. Kalau ada hal-hal yang menyampaikan itu siapapun itu, baik peserta maupun orang tua, kami juga membuka layanan whistleblowing system. apa itu Pak?
Jadi bagi mereka-mereka yang mau menjadi saksi atau siapapun yang ditawari oleh orang atau oknum, misalnya yang seperti disebutkan tadi, menawarkan saya bisa membantu dengan uang ABCD. Kalau yang bersangkutan tadi mau melaporkan kepada kami akan rahasiakan itu dan kami akan lancar. Dan bahkan akan mendapatkan penghargaan ya, reward ya Pak ya. Oke, ini salah satu bentuk upaya. Salah satu bentuk upaya untuk bahwa kita betul-betul membangun trust building. Iya. Jadi kepercayaan ya Pak ya. Kepercayaan. Ya. Jadi boleh dibuktikan. Oke, siap. Pak, ini kan sekarang banyak sekali berkumpul massa nih Pak. Ini berkaitan dengan wabah virus corona Pak, COVID-19. Ini betul. Bagaimana Pak? Ada kekhawatiran nggak Pak? Karena banyak orang numpuk di sini nih Pak. Betul. Secara manusiawi kekhawatiran itu ada, tetapi kami menerapkan standar operating procedure untuk bagaimana minimal kita memutus mata rantai penularan. Instruksinya jelas kepada kami, sampai dengan hari ini juga Presiden juga jelas, lalu ditindaklanjuti oleh Kapolri juga jelas, bahwa ketika akan melaksanakan kegiatan ini, yang pertama kami steril ada ruangan. Ya, ruangan kami semprot. Sebelumnya nggak disemprot dulu, Semprot, Pak, ya? semprot, oke, selesai. Karena menurut petugas yang nyemprot, masa jeda habis semprot itu minimal 2 jam. Artinya sebelum awal kita itu. Setelah itu, petugas yang akan mengawaki kegiatan, kami lakukan semacam tindakan berupa pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh, ketika yang bersangkutan suhu tubuhnya di atas rata-rata, sesuai yang kami dapatkan informasi atau patokannya di atas 38, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk masuk. Tidak boleh masuk ya? Sekalipun yang bersangkutan panitia. Bahkan harus berobat dulu ya Pak ya? Kita lanjut berobat. Nah, setelah itu pengecekan suhu tubuh dinyatakan layak, baru dengan menggunakan hand sanitizer. Sanitizer ya, seperti tadi kita lakukan Pak ya? Siap. Kami memang belum bagikan masker, maskernya sudah ada, tinggal dibagikan. Ini mereka akan menggunakan masker. Setelah clear seluruhnya, sudah safe seluruhnya dan sudah siap, baru kami mengecek untuk calon-calon pendaftar. Jadi calon pendaftar juga sama, kami lakukan semua, Pak, ya? Standar operasional prosedurnya seperti itu. Saya katakan tadi, kita minimal memutus mata rantai penularan itu. Amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi. Aman semua Pak ya? Mudah-mudahan, amin. Jadi kami tetap hadir, ya, negara hadir dimanapun itu. Salah satunya kami berikan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang kami berikan, apa yang kami layani tetap dalam porsinya dan tidak berdampak. Luar biasa nih Bara ya, jadi pelayanan dari pihak kepolisian untuk masyarakat itu jempol deh Pak. Baik Pak, ada hal-hal lain yang mau disampaikan Pak untuk pemirsa yang sedang menyimak? Oke, baik. Untuk hal lain yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Cimahi dan Bandung Barat atau yang menyaksikan atau mendengar live ini, yang pertama kami dari Polres Cimahi khususnya yang hari ini sudah hari ke-13 melakukan penerimaan, mengajak kepada putra-putri terbaik baik Kota Cimahi dan Kabupaten Barat untuk mengabdikan diri kepada negara yang kita cintai melalui organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak ibunya yang punya putra-putri atau anak-anaknya sendiri punya cita-cita, silakan datang ke Polres Cimahi di tempat penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tidak takut, yang pertama karena situasi. Ya. Karena kekhawatiran jadi menunda. Ya, menunda paling tidak. Oke. Ya. Sayang sekali padahal. Sayang, karena ini kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Karena kan berkaitan dengan usia juga Pak ya. Betul, nanti usia semakin sana semakin tidak memenuhi syarat. Betul. Untuk tidak takut hadir ke kami juga punya standar operasional prosedur yang harus kami lakukan. Lanjut,
Kekhawatiran yang kedua, jangan takut bahwa hari ini Polri betul-betul clear and clear. Betul-betul, iya, betul-betul bersih. Silakan buktikan dengan apapun, dan bahkan kalau ada orang-orang yang menawarkan, beritahukan kepada kami. Justru laporkan saja Pak ya? Laporkan, beritahukan kepada kami, biar kami nanti yang menindak. Gitu. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita tetap dalam perlindungan Allah SWT, dan putra-putri terbaik kita menjadi anggota Polri yang terbaik untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa yang kita cintai. Luar biasa nih Pak Aprianto. Terima kasih Pak atas izinnya Pak ya. Hingga Baraya kita online.com bisa berada di sini dan meliput kegiatan rekrutmen Pak ya. Calon anggota Polri tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan sukses Pak ya sampai akhir nanti tidak ada kendala. Mohon doanya. Dan tersaring Pak ya calon-calon anggota Polri yang terbaik. Siap. Terima kasih Pak Aprianto, Kompol Aprianto ya Pak ya, sebagai Kabak Sumber Daya Polres Cimahi atas waktunya. Selamat bertugas Bapak. Baik, terima kasih.